Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita berikan aplaus buat Tuhan kita. Dan saya encourage kita untuk menyapa kanan dan kiri kita. Selamat hari Minggu. Dan berikan senyum termanis kita buat kanan dan kiri. Kami mengucapkan Selamat ulang tahun GKDI Siantar yang ke-12 tahun. sangat bersyukur kepada Tuhan. Semalam kita telah merayakan ulang tahun GKDI Siantar yang ke-12 tahun. Dan hari ini juga adalah puncak dari perayaan anniversary GKDI Siantar yang ke-12 tahun. Benar sekali, sangat memuji Tuhan dan terharu melihat bagaimana Tuhan bekerja memberkati jemaat di Kota Siantar ini. Ya, benar sekali ya. Saya juga sangat terharu dan sangat bersyukur melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk jemaat Siantar. Saya mau nanya kamu nih, Fer, bagaimana perasaanmu di hari perayaan anniversary GKDI Siantar yang ke-12 tahun hari ini? Wow, ini pertanyaan yang luar biasa dan pastinya setiap kita di sini bisa menanyakan ke diri kita perasaan tersebut. Aku boleh sharing bagaimana perasaan aku hari ini. Sangat bersyukur boleh berada di dalam kerajaan Tuhan. Di momen yang spesial saat ini kita boleh merayakan 12 tahun GKDI Siantar. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Boleh memberkati jemaat ini sampai di usia 12 tahun, tepatnya semalam 11 November 2023. Saya bersyukur dengan terbebani hati murid-murid dari Kota Medan tahun 2011 yang berjumlah 9 orang datang ke Kota Siantar ini dan memulai misi penginjilan. Dengan hati mereka yang terbeban untuk kerajaan Tuhan, kita semua yang ada di sini boleh bersama-sama mengenal Tuhan dan belajar firman Tuhan serta menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita. Aku juga pribadi sangat bersyukur dengan hadirnya jemaat di Kota Siantar. Tahun 2018 awal aku boleh mengenal jemaat dan boleh merasakan kasih persahabatan yang boleh dibangun di dalam jemaat, pertemanan yang terus dibangun, dan hidup yang selalu dibimbing. Dan boleh juga merasakan kasih Tuhan dalam hidupku sampai hari ini. Aku banyak diubahkan pola pikir, ditambahkan cara atau hikmat yang baru, sehingga boleh meninggalkan pola pikir yang lama yang pasti tidak baik. Kalau aku mau tanya kamu nih, Pak, kalau kamu sendiri bagaimana perasaan kamu? Kami mengucap syukur padamu Tuhan atas kasih, penyertaan, dan perlindungan Engkau Tuhan kepada kami. Khususnya jemaat Engkau Tuhan di Kota Siantar ini. Kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Engkau. Merasakan perlindungan Engkau Tuhan. Hingga Engkau boleh memberkati jemaat berusaha siap mendengarkan dan mengambil perjumpaan kudus yang boleh kami lakukan. Biarlah semua itu Tuhan apa yang boleh kami lakukan itu semuanya yang untuk memuliakan Engkau. Kami siap memulai ibadah ini. Kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan kasih Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Sekali buat Tuhan kita nyanyi bersama-sama, kita dipilih. Banyak cerita tentang kemuliaan-Nya, dengan
Baik, kita sebelum mendengarkan khotbah firman Tuhan, kita akan ambil foto, ini sesi foto untuk update untuk 2023 Jemaat GKI Keluarga Kesehatan. Jadi saya undang Joseph dan tim untuk mengatur. Persilakan. Jadi semua yang mungkin pakai ini jas hitam bisa dibuka ya. Tapi kalau nggak pakai putih nggak usah dibuka bajunya. Jadi aja gitu. Ya. Ya gitu. Oke. Kita bantu partisipasinya, kita semua merapat ke tengah ya sebelum ibadah. Nanti pas udah mulai ibadah kita mulai. Bicara banyak hari ini tentang arti bilik yang sesungguhnya ketika kita ambil tema ini di perayaan anniversary kali ini, ya. Dan kita mau pembangunan kerajaan Tuhan terus berkelanjutan, tidak hanya sebatas bagaimana kita melewati demi tahun anniversary 12, masuk lagi ke 13, nanti kita udah mati semua, rupanya udah anniversary ke 100, ya. Dan kita perlu meninggalkan sejarah, kita perlu membangun dasar yang kuat, dan kita membangun pilar-pilar yang kuat supaya generasi berikutnya memastikan gereja yang kita bangun hari ini tidak hanya sebatas organisasi, tetapi benar-benar terlihat ada kekuatan yang berasal dari Tuhan yang terus-menerus bertahan sampai selama-lamanya. Ini yang kita mau pastikan. Nah, kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 1-3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh. Ini membunuh binatang maksudnya ya, bukan membunuh satu sama lain. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Judul khotbah saya ini A Time to Build. Waktu untuk membangun. Nah, ini kemarin sudah kita lihat sama-sama. Secara histori daripada perjalanan bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, di mana ketika di tahun 2000 sebelum Masehi, perjalanan sampai ke tahun 500 sebelum Masehi, di mana di sini terjadi satu peristiwa di mana mereka dibuang ke Babilonia dan juga mereka dikuasai 10 suku oleh kerajaan Asyur. Dan itu membuat mereka sangat sadar semua kejadian itu karena dosa mereka di hadapan Tuhan. Ini adalah salah satu cara Tuhan mendisiplinkan dan mendidik mereka supaya mereka tahu bahwa tanpa Tuhan mereka bukan siapa-siapa. Meskipun mereka adalah umat pilihan, tetapi mereka tidak akan mampu berdiri di atas kakinya tanpa ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Di tahun 500 sebelum Masehi, mereka membangun kembali Bait Allah ketika di tahun yang sama, karena 70 tahun mereka dalam pembuangan, mereka membangun kembali. Jadi secara histori saya menunjukkan kepada kita bagaimana mereka membangun kembali Bait Allah yang sudah dihancurkan oleh kekuasaan Babel pada saat itu. Nah, kita lihat di Ezra pasal 3. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa ceracam untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Ini pembangunan ulang ya. Jadi Bait Allah yang dibangun Salomo sudah dihancurkan, mereka balik di gelombang pertama itu dipimpin oleh Ezra itu untuk membangun kembali Bait Allah. Inilah ceritanya kenapa mereka menangis. Kita lihat. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, mereka sudah lihat yang pertama yang dibangun oleh Salomo.
menangis dengan suara nyaring. Kalau kita selidiki lebih dalam, kenapa mereka menangis? Pertama, mereka terharu ternyata bait Allah bisa dibangun. Tapi ada kemungkinan besar apa yang dibangun berikutnya tidak pure sama seperti bagaimana fondasi dan bangunan itu awalnya dibangun. Ada yang berbeda. Mereka menangis. Tetapi yang tidak pernah lihat apa yang terjadi. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirakan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirakan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Ada yang nangis, ada yang tertawa. Yang tak pernah lihat wujud bait Allah yang sesungguhnya, mereka wow, ini luar biasa. Tapi bagi yang pernah menyaksikan bagaimana megahnya bangunan itu, kokohnya fondasi itu, mereka nangis. Poin saya pertama, jangan salah membangun. Ya, atapnya ke bawah. Jangan salah membangun. Oke, lihat, ini yang saya jelaskan tadi. Bait Salomo yang sebelumnya dalam bait suci yang dibangun oleh Musa waktu mereka keluar dari Mesir, di mana mereka berada, mereka membangun kemah suci, betul? Di mana tiap awan akan ada di sana dan tiap api ada di sana ketika malam hari, dan ketika tiap itu bergerak, tiap api dan awan itu bergerak, mereka akan bergerak dan membongkar bait kemah suci itu, dan itu selanjutnya terus di tiap perjalanan. Tapi ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, Daud tidak diizinkan untuk membangun bait Allah, melainkan anaknya Salomo. Nah, itulah yang dibangun yang pertama tahun 10 ya, abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, bangunan yang dibangun oleh Salomo ini dihancurkan oleh Babel. Itulah tadi mereka dibawa semua ke Babilonia. Yerusalem dihancurkan semua, tidak ada yang tersisa. Kemudian setelah 70 tahun mereka di pembuangan, mereka balik kembali. Itulah tadi yang dibangun oleh Imam Ezra dan temboknya dibangun oleh Nehemia. Dan itu pada tahun 536 sebelum Masehi dibangunlah kembali bangun bait Allah yang sudah rusak dan kota kembali diaktifkan. Yang sistem bait Allah kembali diaktifkan, Imam Lewi kembali berfungsi, pengawal-pengawal kota kembali diaktifkan, sistem militer kembali diaktifkan, sistem ekonomi kembali diaktifkan, semua direstorasi. Bahkan Imam Ezra dan Nehemia mencoba menyaring siapa bangsa yang tidak murni sebagai bangsa Israel yang sudah kami campur dengan bangsa lain, diusir semua, dan pure harus orang Yahudi yang tinggal. Itu yang terjadi. Jadi restorasinya bukan saja tentang fisik bangunan, tapi juga jiwanya. Dan Yesus, di zaman Yesus, bait Allah itu dihancurkan kembali. Kamu tahu dihancurkan kembali? Dan sekarang yang berdiri di atas bait Allah yang pernah dibangun oleh bangsa Yahudi menjadi masjid. Megah sekali. Fondasi bait Allah masih di bawah. Orang Yahudi di mana sekarang beribadah? Di balik tembok itu, tembok tatapan itu. Dan apa yang mereka doakan sampai sekarang? Supaya bisa kembali membangun bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo. Ini yang mereka doakan sampai sekarang. Salah bangun di orang Yahudi. Ya, saya kalau mau komentari tentang perang Yahudi dengan Palestina, jangan salah komen ya kalau kamu nggak ngerti sejarah. Ya, tapi kita nggak perlu bahas itu, kita bahas saja ini, oke? Kelaparan nanti kamu kalau bahas itu. Ini yang pernah Yesus katakan. Ini nanti abad pertama setelah Yesus lahir. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Dia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi gini, bangunan yang dibangun oleh bangsa Yehuda setelah pembuangan dari Babilonia
itu direnovasi sama Nebukadnezar. Dirubah sama dia. Bahkan ada bangunan, bahkan itu tidak disebut lagi bait Allah ketiga, pembangunan ketiga. Lihat, ya ini faktanya. Jadi bait suci Herodes namanya. Jadi yang mereka lihat megah ini di Lukas 21 dibilang begini. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan menemui bangunan itu yang dihias dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi sangat megah sekali. Setelah direnovasi oleh abang ini, abang Herodes. Dia memperluas bait suci, termasuk renovasi atas seluruh bait suci. Ya, jadi bangunan ini tidak disebut bait suci ketiga, karena dia hanya tidak membangun dari dasar. Herodes Agung memulai proyek perluasannya sekitar tahun 19 sebelum Masehi. Berarti 19 tahun sebelum Yesus lahir. Di situ Yesus lahir dan sudah dewasa, bangunan itu sangat megah. Apa yang terjadi peristiwanya ingat? Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dan imam-imam? Mereka melanggar aturan bait Allah, di mana setiap orang Yahudi yang pulang sekali setahun untuk menyucikan dirinya ke bait Allah dengan ritual mempersembahkan kurban untuk penebusan dosa sudah terjadi sistem baru. Dombanya sudah disediakan, merpatinya sudah disediakan oleh imam-imam, kamu tinggal bawa cuan. Ada meja penukar uang, kamu pandai ya? Ada money changer, jadi sudah ada money changer waktu itu. Karena mereka merantau dari berbagai negara dan pulang ke Yerusalem, mereka bawa mata uang yang dari negara dari mana mereka merantau dan di sana ditukar. Hari itu nilai uang yang terbaik itu ya mungkin mata uang kita dari bangsa lain, tapi ketika ditukar sana nilainya jadi besar. Kamu bayangkan hari datang orang Amerika, terus kamu pegang dolar, US dolar, senang gak? $1 kalau sekarang hampir mendekati 16.000. Bayangkan kalau gajimu sekarang 1 jam $1. Sorry, $1. $10 1 jam. Berapa itu? 160.000. Kerja rata-rata 7 jam 3 bulan. Berapa itu gaji sehari? Banyak. Sebulan lebih banyak. Bayangkan, tokoh-tokoh bait Allah korup. Mereka tidak perlu membeli sapi di luar, membeli domba di luar, karena kalau mereka beli itu malu, ketahuan mereka lagi berdosa. Tetapi dibilang, udah, datang aja. Kita udah beresin semua di sini. Terjadi korupsi besar-besaran di bait Allah. Makanya dia bilang, itu semua akan hancur. Siapa yang dinyatakan Tuhan menghancurkan? Orang Roma. Kalau kamu baca Injil, ada peristiwa seperti ini. Jadi tahun 70 Masehi, setelah Yesus wafat, orang Kristen, orang Yahudi di dalam persatuan. Ya, ini peristiwanya. Jadi setelah itu bait Allah yang dibangun, yang direnovasi oleh Nebukadnezar ini dihancurkan oleh Kekaisaran Roma. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi banyak di gereja dilombakan, kalau ini kedatangannya kedua kali, itu nggak ada Alkitab itu, nggak ngerti itu. Dan kamu iya betul juga ya, berperang juga ya Israel dengan Palestina sekarang. Dari dulu sebelum kamu jadi manusia pun udah perang saja. Dan ini peristiwa ketika kita baca di Matius, Markus dan Lukas, ini adalah peristiwa di mana orang Kekaisaran Roma
membasmi orang itu. Cara mereka apa? Dibuat di pertandingan gladiator. Mereka harus berlawanan dengan binatang-binatang buas. Mereka dibunuh dan digantung di tiang-tiang sebagai pengganti obor. Mereka dibakar di sana. Terjadi pada saat itu. Jadi kalau kita baca di Efesus, ada pengajar-pengajar sesat, ada yang mengaku Yesus. Ya ini yang akan terjadi dan itu sudah terjadi sampai sekarang. Makanya dikatakan di sini. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya kan datang segera dulu. Oke, kita lihat lagi di Lukas, ya. Masih di tadi yang 12 ini ayat yang ke-20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Bait Allah dihancurkan, kota pun dihancurkan. Ini sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali setelah Yesus itu terjadi. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Kau baca suratnya, mengerikan. Baca. Sampai dibilang situ, jangan ada yang pergi ke perakitan. Ibu yang lagi menyusui jangan lagi sampai, cepat kabur. Mereka mendapat penganiayaan yang sangat sadis. Apa maksudnya? Bait Allah dihancurkan kembali. Karena Yesus sudah bilang sebelumnya, aku tidak lagi disembah dan Bapa tidak lagi diam di tempat di mana kamu menyembah. Penyembahan yang benar itu berasal dari hati kamu, dan dimanapun kamu berada, saat kapanpun kamu adalah persembahan yang hidup dan menyembah Allah kapan saja. Bukan hanya di tempat seperti ini. Sana salah membangun. Bukan kita tak boleh membangun gedung yang megah, tapi bukan di situ Allah diam. Di mana saja Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi apa gunanya persekutuan ini? Ini tujuannya supaya kita bisa saling membantu. Karena kita tidak bisa sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Coba aja seminggu nggak sama-sama terapi. Saya jamin garansi 1000% dia dosa. Jangan seminggu, satu hari aja udah toek-toek. Amin semua? Amin. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu? Di ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena yang dimuliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi hari ini yang kita bangun siapa? Gedung gereja. Mana ya gedung gereja kelihatan? Kok di gedung-gedung CU itu kelihatan? Kamu tahu dengar itu? Tahu nggak? Kalau kamu memiliki keyakinan yang berdasarkan daripada firman Tuhan, harusnya itu tidak membuat kita down. Karena apa? Diri kita lah yang harus kita bangun, yang kualitasnya serupa dengan karakter Kristus. Kristus mengatakan, aku diam di dalam kamu dan kamu diam di dalam aku, dan kita bersama-sama diam di dalam Bapa. Aku dan kamu satu di dalam Bapa. Dan hari ini hidup kita adalah hidup yang di dalam Kristus, dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita memastikan hidup kita kudus. Karena apa? Kita adalah bait Allah itu sendiri. Yesus mengatakan apa? Marilah kita sebagai murid-murid jemaat yang sudah memiliki Roh Kudus, kita diikat, kita dipersatukan, kita dikumpulkan untuk membentuk satu gambaran bangunan yang tersusun rapi, di mana kita diperlengkapi dan kita dibentuk di sana sebagai satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, untuk menghasilkan satu karya yang besar, di mana Tuhan muliakan dan Kristus dikenal. Lewat apa? Lewat persekutuan kita. Makanya dinamikanya itu yang kita bangun hari ini. Tapi mulai dari diri sendiri. Jadi jangan salah bangun. Amin. Oke. Kita menghormati, ada satu quote di sini. Kita menghormati kekudusan Allah mulai dari tindakan
Amin semua. Ini penting. Kalau kita bilang kita merawat tubuh baik Allah yaitu diri kita pun harus memastikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, lewat pikiran kita, lewat telinga kita, lewat mulut kita. Amin. Makanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jiwa, emosi ini juga sangat penting untuk mempengaruhi spiritualnya kita, kedewasaan spiritual kita. Kesehatan jasmani dan rohani ini berbarengan. Sulit untuk kita sehat secara rohani kalau kita tidak sehat secara jasmani. Saya sendiri ngalamin ini pada sister. Saya sudah berulang-ulang siap tadi. Di usia 46 saya mendapatkan hasil diagnosa pemeriksaan darah yang sangat luar biasa untuk saya kaget. Saya pikir saya sehat. Saya pikir saya masih bisa makan segalanya. Di 3 tahun terakhir saya tidak kontrol makanan. Semua saya libas, ya apapun itu, semua yang bergerak, semua yang bergerak, ya semua yang memanjat saya makan. Tukang pelet kenapa saya makan kurang lawan, karena dia manjat. Kamu perhatikan apa yang terjadi? Trigliserida naik, kolesterol naik, mendekati diabetes 46, berarti sekitar 4 tahun lagi ke depan. Kalau saya teruskan pola itu di usia 50 tahun, mungkin saya sudah terkapar di rumah sakit dan ada dapat kabar mungkin akan pasang ring. Semakin kaya saya, tidak ada cincin di jatuh. Kamu masih dijadikan, itu pun masih imitasi. Pasti itu. Karena trigliserida itu pasti akan menyumbat jantung. Mungkin kalau diteruskan akan stroke karena kolesterolnya tinggi. Diabetes naik, pasti lemas. Mulai datang buat di sini mulai agak muka jelas, lemas. Terus ministry udah gak sanggup. Karena mau baca kita mulai down. Tuhan gak baik. Kenapa aku diberikan sakit kan aku melayani? Mulai salahkan Tuhan. Padahal waktu makan sasar dalam nama Yesus. Akhirnya saya berpikir kalau itu saya teruskan berarti saya tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan. Saya sudah pastikan saya harus jaga pola makan saya tidak boleh makan sembarangan. Kalau saya suka, ditanya hari ini 5 kilo saya pun tergiur saya. Kalau suruh obet bakar dulu BPK dulu 5 kilo. Bertiga saya Herman sama Rudolf, saya bertiga habis itu. Mana Rudolf sama Herman? Masih ada kalian? Oh masih. Ada di tempat pergaulan saya. Tambah Ferry satu lagi. Mulai olahraga, ya. Saya kemarin ajak Ferry sini kamu harus di Rexan. Kita buat apa namanya cardio ya. Kita suruh dia menjerit dia, keringat jauh semua keluar. Untung belum keringat darah ya, seperti Yesus. Tapi dia bilang, iya ya, kenapa kita telat ya? Bilang, kamu belum telat, masih muda, masih oke. Makanan kamu boleh makan sebanyak-banyak, tapi kontrol dan tetap olahraga. Ini semua kita punya hikmat untuk hal-hal yang baik yang perlu kita bangun di dalam diri kita. Selain daripada itu, kita juga perlu bangun hal-hal yang berhubungan dengan spiritual kita. Kita perlu bangun. Sekarang yang waktunya membangun. Buat goal. Tujuan yang sebelumnya belum pernah Anda mulai. Buat goal sesuatu yang belum pernah kita mulai. Sekarang waktunya untuk memulai. Gak ada waktu besok, tunggu besok lah. Yaudahlah, tunggulah aku punya uang banyak dulu. Tunggulah aku. Enggak, sebelum kamu dapat itu kamu udah lewat. Ya. Waktu sekarang adalah kasih karunia dari Tuhan. Pergunakan setiap kasih karunia dari Tuhan. Mulailah bangun hal-hal dasar.
Ini gak kuat. Bagi kita yang belum punya dasar saat teduh setiap hari dengan Tuhan, ini hal dasar yang perlu kita bangun dari sekarang. Punya koneksi dengan Tuhan setiap hari. Berdoa dan membaca firman-Nya. Ini kalau kamu belum punya keinginan untuk dibangun setiap hari, dari sekarang lah waktunya. Bangunlah itu dasar. Libatkan orang lain untuk mengetahui rencana Anda. Ini sebentar lagi kita udah mau masuk ke 2024. Sekarang lah waktunya, jangan tunggu makan kembang loyang dulu lah. Kebanyakan kembang loyang, kebanyakan saksa, kebanyakan sagu, habis tahun baru, udah stadium 4. Telah. Kerohaniannya sudah stadium 4. Jemaat kumpul lagi, sudah gak nampak lagi, udah hilang. Udah kawin sama Pariban, jodohin, ya kan? 3 bulan dapat kabar menyesal, ya lanjutkan nafsu, gak ada penyesalan, ya kan? Salah masak nasi, penyesalannya 1 hari, tinggal beli ayam, tabungkan jadi ayam. Salah potong rambut, penyesalannya sebulan. Salah pasangan hidup, selama kamu pasangkan, ya kan? Kecuali kamu ceraikan, itu pun tetap hasilnya sama. Amin semua. Amin. Jadi ikuti desain Tuhan, rancangan Tuhan. Untuk membangun sesuatu tentang hidup kita, ikuti desain Tuhan. Jangan berhenti, teruslah membangun meskipun ada hambatan. Saya tahu apa yang kita bangun, apa yang kita mulai, apa yang sudah kita buat goal dari awal tahun lalu, tidak langsung semuanya mulus. Banyak hambatan, tapi jangan berhenti. Kita harus terus membangun. Yang kedua, it's time to rebuild. Ya, membangun ulang. Ada yang belum kita bangun, ada yang belum pernah kita letakkan dasarnya, ada yang belum pernah kita buat goalnya mau dibentuk seperti apa. Sekarang waktunya. Dan apa yang sudah pernah kita bangun, kita perlu koreksi. Apakah sudah di luar daripada ekspektasi? Apakah di luar daripada desain Tuhan? Kita perlu rekondisikan. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, kita ini diciptakan sempurna. Makanya ketika kita dikatakan Adam dan Hawa jatuh kepada dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka kehilangan karakter Allah. Dan hari ini kita lahir dari bibit yang salah, dan Tuhan mau kita dikembalikan kepada rancangan Allah seperti semula, di mana kita semua memiliki karakter Allah itu sendiri, dan itu menjadi kemuliaan bagi Dia. Dan makanya dikatakan di 2 Korintus 3:18, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, gereja bertujuan untuk merecycle, untuk mengubah, untuk menjadikan kita ini menjadi bentuk seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Karena waktu kita di luar sana, bentuk kita sudah macam-macam. Ngerti semua? Jadi itu tujuannya kenapa kita berjemaat, supaya ini bekerja sama untuk membentuk satu dengan lain, supaya semakin berkarakter seperti Kristus. Gereja harus fokus kepada penyehatan emosi dan juga pembentukan ulang, supaya semua hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Ini rumah sakit, ini bengkel. Di sini kita disembuhkan dan di sini kita diperbaiki. Supaya apa? Boleh mirip dengan Kristus. Jadi pekerjaan ini tidak boleh dihentikan. Setahun sudah berjalan. Awal tahun semangat. Ini sudah mulai tahun. Masih sama nggak semangatnya awal tahun dengan akhir tahun? Awal tahun 3 bulan pertama kita bangun hal-hal yang benar dan baik. Di bulan keempat sampai sekarang masihkah kamu lanjutkan pembangunan itu? Atau ada hal-hal yang sudah kita merasa melenceng, tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan?
kita, parenting kita, personalitinya kita, hubungan kamu dengan satu sama lain di sini, hubungan kamu dengan keluargamu. Perhatikan. Ada nggak bagian-bagian yang sudah mulai retak? Ada bagian-bagian yang sudah mulai bocor? Ada bagian-bagian yang sudah mulai perlu dicat ulang? Saya lihat kalau di kampung saya ini akhir tahun sibuk semua ngecat rumah. Nggak tahu budaya kali ya. Berubah bentuk rumah, nanti teras diperbaiki, ya, atap dicat ulang, dinding dicat ulang, ada bagian interior rumah, kamar dipindah, yang dulu toilet dijadikan kamar, yang sudah dijadikan toilet, macam-macam. Kurang bagus ya dulu saudara. Kayaknya kamar kita perlu agak naik dikit ke atas. Jangan ada pilar di bawah, menggantung dia kalau boleh. Macam-macam. Banyak biaya yang dikeluarkan oleh orang-orang untuk membuat suasana berbeda di awal tahun. Jangan salah fokus. Bukan berarti itu salah. Tapi sebagai jemaat Tuhan, ini kesempatan kita di akhir tahun supaya mengevaluasi apa yang terjadi selama beberapa bulan berikut di belakangan ini dan apa yang mau kita perbaiki. Sebelum mengawali tahun, kita semua sudah perbaiki. Jangan awal tahun baru perbaiki. Perbaiki dari sekarang. It's time to repeat. Perbaiki dan bangun kembali apa yang sudah tidak sesuai dengan rencana Allah dalam kualitas hidup Anda sebagai baik Allah. Ada bagian-bagian yang perlu direm sebagai baik Allah, diri kita, karakter kita, pikiran kita. Teruskan dan kerjakan apa yang Anda pernah mulai. Jangan berhenti. Jangan tukar program. Tukarlah tahun depan ganti lagi. Enggak, teruskan apa yang sudah kamu mulai. Belajar untuk konsisten. Gak ada istilah gagal. Gagal itu ketika kita sudah mati. Tapi kalau belum mati, berarti masih berproses. Jangan berhenti. Apa yang dibangun hari ini pasti akan berdampak di masa mendatang. Apapun itu, jika kita memutuskan dan membiarkan hal yang sudah rusak untuk tidak diperbaiki, justru akan semakin merusak dan tidak memberi manfaat apapun. Ya, ini sama ini berkaitan. Apapun yang kamu bangun hari ini, apapun, apa saja kadang-kadang kita membangun, tapi tidak sesuai dengan desain Tuhan, makanya salah membangun tadi. Fokusnya bolehnya salah. Jadi bangun hal benar untuk mendatangkan kebaikan buat diri kita dan tentunya menjadi kemuliaan buat Tuhan. Repeat. Apa yang kita sudah biarkan beberapa bulan terakhir ini dan kita tidak eager lagi, tidak ada effort untuk memperbaiki hal-hal yang salah. Padahal kita sadar bahwa itu salah, tapi kita tidak memberi waktu, pikiran dan tenaga kita untuk memperbaiki itu. Tolong cek diri kita masing-masing. Kemana kamu berikan lebih banyak waktu, tenaga dan pikiran hari ini? Kalau kamu berikan banyak ke sana, berarti kamu sedang membangun itu. Apapun ini, apapun ini. Kan bilang saya tidak lagi membangun. Enggak, kamu sedang membangun. Perhatikan energi kamu kemana lebih banyak. Itulah yang kamu bangun dan itulah yang akan kamu dapatkan. Dan hasil daripada semua itu kamu akan rasakan. Kalau itu hal yang benar, kamu akan mendapatkan hal yang benar. Tapi kalau itu hal yang tidak benar, kamu akan mengalami konsekuensinya, kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Jangan salahkan Tuhan, itu keputusan Anda. Amin. Rancangan Tuhan tidak pernah rencana buruk untuk kita semua. Selalu belajar memperbaiki diri. Itu cara elegan menjadi pribadi yang agung dibanding dengan orang yang tidak mau dan tidak peduli serta merasa selalu dirinya benar tanpa mau memperbaiki kekurangannya. Jangan fokus memperbaiki orang lain sebelum kita memperbaiki diri. Dan lebih mulia jika kamu mengundang orang lain untuk membantu
memperbaiki diri itu lebih mulia daripada kita sibuk mencari kesalahan orang lain, menghakimi satu dengan yang lain, tapi kamu lupa kamu pun dihakimi oleh pikiran dan perasaanmu yang sama terhadap orang lain. Tolong ambil waktu, ambil satu dulu. Kamu menyadari ada hal yang kamu harus beri. Minta orang lain. Jangan selesaikan masalahmu sendiri dengan cara sendiri. Libatkan Tuhan, libatkan satu dengan yang lain. Supaya tema kita, tema Bill di bulan ini bisa berdampak. Sebelum kita mengakhiri tahun, semua jemaat benar-benar ngerti bagaimana dia harusnya hidup hari ini sebagai murid Tuhan. Dua hal yang saya sampaikan hari ini kepada kita. Jangan salah membangun. Perbaiki apa yang sudah tidak sesuai dengan rencana. It's time to build. It's time to review. Seiringan bagaimana kita membangun sesuatu yang belum pernah kita bangun dan sesuatu yang sudah pernah kita bangun dan kita letakkan dasarnya, terus bangun, jangan berhenti. Dan apabila sudah pernah dibangun dan rusak kembali, perbaiki. Dan pada akhirnya semua menjadi kemuliaan buat Tuhan. Sukacita buat kita, kemuliaan buat Tuhan. Damai sejahtera buat kita, kemuliaan buat Tuhan. Dan berharap dengan semua perbaikan-perbaikan yang ada, pembangunan selanjutnya bisa kita kerjakan bersama-sama. Apapun yang mau kita bangun ke depan, kita jadi memiliki energi, kita memiliki kekuatan, kita memiliki motivasi dan semangat dari Tuhan. Tantangan-tantangan berikut tidak lebih mudah. Oleh karena itu, persiapkan diri kita, perkokoh iman kita, tambahkan sesuatu yang kurang yang selama ini kita tidak pernah peduli bahwa itu sangat penting untuk membuat kita mampu menghadapi tantangan-tantangan hidup. Jangan santai, jangan bilang kok kutunda ya dari 2 tahun lalu ya. Jangan lagi keluar seperti kata-katanya. Selagi masih dikatakan hari ini, lakukan hari ini. Besok masih hidup, nanti kita akan mengatakan hari ini. Tapi tidak ada yang tahu apakah kamu masih hidup atau tidak besok, itu masalahnya. Dan kamu bilang, oh masih ada hari esok. Siapa bilang? Kamu yang jadi. Tidak ada istilah hari esok. Dengan iman iya, tetapi dengan iman juga saya harus bereskan hari ini sebelum hari esok. Itu yang benar. Amin semua? Saya berharap dengan ada perseri yang ke-12 dengan kita mengambil tema Bill ini memotivasi dan menyemangati kita semua. Bukan hanya bicara tentang visi yang besar untuk kita capai untuk kawasan perubahan, tapi juga kita terus memperbaiki apa yang sudah ada saat ini. Masyarakat harus bertumbuh, kita terus berbuah dan menghasilkan karakter-karakter Kristus, dan pada akhirnya kita bersinar dan kita berdampak memberikan pengaruh dunia. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa hilang, dan pada akhirnya hati mereka diubahkan, hidup mereka dibenarkan, mereka menjadi pekerja Tuhan, dan akhirnya kita sama-sama bekerja untuk ladang dan berkat Tuhan. Itu saja firman Tuhan. Tuhan dimuliakan. Istri saya akan perhatian. Saya bersyukur karena bapak emak saya itu mungkin tidak pernah dapat pelajaran-pelajaran konseling, tapi saya belum pernah seumur hidup saya sampai bapak saya meninggal waktu saya kuliah, saya belum pernah mendengar bapak saya itu memukul saya, memaki saya, memarahi saya, dan mengajarkan banyak nilai-nilai yang baik dan yang rohani. Kemudian bapak mama saya juga menjadi seorang istri di depan mata saya yang tidak melawan suaminya. Jadi saya belum pernah melihat bapak mama saya itu bertengkar di depan kami, karena mamaku itu orangnya si baik hati, bapak saya si baik hati. Jadi sampai saya berumur sampai bapak saya meninggal itu belum pernah ketemu
saling memukul, bahkan mengucapkan kata-kata kotor, bahkan mengucapkan kata kotor yang sama kami pun nggak pernah sebagai anak. Jadi pandangan pernikahan tentang kekerasan, tentang yang tidak bagus itu hampir tidak ada di dalam kehidupanku selama ini. Jadi dulu waktu saya misalnya bertemu dengan temanku, cerita, mereka bilang, bapak mama mau bercerai, aku ada masalah, aku ada begini. Aku sampai bilang, ada untuk memutuskan hubungan yang tidak benar. Karena saya berpacaran dengan cara yang aku tahu, begitulah dunia ajarkan. Dan saya menjalani berpacaran itu, waktu saya belajar Alkitab, saya diajari bahwa itu tidak ada dalam firman Tuhan. Dan hanya satu, dia mau diubahkan, atau aku mau diubahkan, atau aku ikut cara laki-laki itu berpacaran. Tapi waktu aku belajar Alkitab, aku mengerti bahwa aku harus ikut Tuhan. Berpacaran yang sudah 5 tahun, keluarga sudah tahu, bahkan orang tua aku sudah sangat menyukai dia, kita berpikir tidak akan pernah putus. Tapi karena sesuatu dalam firman Tuhan membuat aku tidak takut memutuskan hubungan, walaupun saat itu dia mungkin orang yang sangat mencintai. Kami selalu komunikasi. Rena hari ini SMA, boleh ditanya, banyak sekali kekurangan kami kepada dia dari mulai kecil. Tapi minimal masih lebih banyak pasti yang sudah kami ikuti apa yang pembimbing dan firman Tuhan ajarkan. Jadi kita di dalam rumah itu hampir kita tidak harus ada ribut jawab. Sedikit aja kalau suara saya misalnya sudah nggak disukai Rena, pasti dia akan bilang, kayaknya tidak harus begitu cara ngomongnya, Ma. Itu aja sudah membuat kami melihat, oh iya, aku harus stop dari cara ngomongku. Dan kita bersyukur semua itu karena mau dibantu oleh firman Tuhan, karena mau keluar dari pikiran dan kemauan kita. Semua tidak mudah, tapi ketika kita terus mau tunduk pada firman, Tuhan memperlancar semuanya, Tuhan memberkati semuanya, dan sukacita di balik itu semua. Amin. Amin.